Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa menyampaikan press release pada hari ini. Seperti biasa, saya sebagai juru bicara Dr. Nofli, yang hari ini ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Kominfo, Bapak Samsir Kasim MPD, sekaligus Ketua Humas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Pringsewu. Baik, pada hari ini, press release laporan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Pringsewu. Hari ini, Jumat tanggal 30 Oktober 2020, gugus tugas melalui juru bicara dengan ini menginformasikan terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Pringsewu. Sesuai dengan buku pedoman penanganan COVID-19 revisi kelima, data dimasukkan sesuai dengan domisili 14 hari terakhir, terdapat penambahan 6 kasus konfirmasi terdiri dari kasus terkonfirmasi positif. Yang pertama, P24 Nyonya F 37 tahun perempuan, dan P25 Tuan B 36 tahun, domisili di Kecamatan Pringsewu, merupakan suami istri. Kronologisnya sebagai berikut. Pelaku perjalanan ke Jakarta dan kembali ke Pringsewu untuk keperluan berobat. Pada tanggal 18 Oktober lalu, Nyonya F sakit dan berobat ke Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta. Tanggal 20 Oktober, pasien mengeluh batuk, pilek, dan demam. Kembali ke Lampung dan tiba pada tanggal 23 Oktober 2020 dan mengkarantinakan diri secara mandiri di rumahnya. Nyonya F menghubungi petugas surveillance puskesmas pada tanggal 26 Oktober dan menyampaikan informasinya dan keluhannya. Tanggal 27 Oktober, pengambilan sampel swab pertama oleh petugas puskesmas dan swab kedua keesokan harinya. Pada tanggal 29 Oktober diketahui hasil terkonfirmasi positif. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. P26 Nyonya Y 29 tahun perempuan, dan P27 Tuan R 31 tahun laki-laki, domisili di Kecamatan Pringsewu, yang juga merupakan pasangan suami istri. Kedua kasus merupakan hasil tracing kontak dari P23 atas nama Tuan W. Pada tanggal 27 Oktober, pengambilan sampel swab pertama dan swab kedua keesokan harinya. Hasil keduanya diketahui pada tanggal 29 Oktober 2020 dan terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini baik dan menjalankan isolasi di rumah singgah bersama dengan P23. P28 Tuan A laki-laki 34 tahun, domisili di Kecamatan Gading Rejo. Pada tanggal 16 Oktober mengeluh batuk dan demam. Tanggal 22 Oktober 2020, pasien tersebut memeriksakan dirinya ke salah satu rumah sakit swasta di Pringsewu dan dirawat. Pengambilan sampel swab pada 27 dan 28 Oktober 2020, hasil diketahui terkonfirmasi positif pada tanggal 29 Oktober 2020. Pasien saat ini sedang dirawat di rumah sakit swasta di Pringsewu. P29 Nyonya M perempuan 56 tahun berdomisili di Kecamatan Gading Rejo. Pada tanggal 23 Oktober mengalami diare dan esoknya memeriksakan diri berobat ke dokter. Pada 26 Oktober kondisi pasien tidak membaik. Keluarga membawa pasien untuk dirawat di rumah sakit swasta di Pringsewu. Pasien mengeluh lemas, pusing, mulut pahit, sakit tenggorokan, dan nyeri ulu hati, mual dan merasa sesak sejak 3 hari setelah batuk lebih dari 1 bulan. Dilakukan rapid test, hasil IgG reaktif dan IgM-nya pun reaktif. Riwayat penyakit sebelumnya, sakit jantung,
paru-paru, dan kanker payudara. Pengambilan sampel swab pada 27 dan 28 Oktober 2020, hasil diketahui terkonfirmasi positif pada tanggal 29 Oktober 2020. Kondisi ini pada saat ini pasien masih dirawat di ruang isolasi rumah sakit swasta di Pringsewu. Demikian pasien P24 sampai P29 yang saat ini masih dalam perawatan. Ada yang diisolasi di rumah maupun ada yang diisolasi di rumah singgah ataupun di rumah sakit swasta. Total kasus pada saat ini, jumlah kumulatif kasus terkait COVID-19 sampai dengan hari ini, jumlah total kasus terkonfirmasi positif 29 orang, jumlah konfirmasi yang masih diisolasi 9 orang, dan jumlah selesai isolasi maupun sembuh 20 orang. Ayo tegakkan disiplin protokol kesehatan untuk semua sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit terutama virus corona. Betapa pentingnya kita wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan 4M, ya. Pakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Ini bukan hanya sekedar diucapan, tapi benar-benar harus wajib untuk dilaksanakan supaya kasus-kasus konfirmasi positif akan berkurang, ya, tidak bertambah lagi. Ayo tegakkan disiplin protokol itu. Dihimbau bagi pelaku perjalanan ataupun warga yang baru datang dari luar daerah, khususnya zona oranye dan merah, agar segera melaporkan diri ke aparat kelurahan atau pekon setempat, serta tidak beraktivitas atau kontak dengan orang sekitarnya untuk beberapa hari. Bila dirasakan ada gejala ispa, demam, ataupun gangguan penciuman, segera melapor dan berkonsultasi dengan petugas kesehatan puskesmas setempat untuk memeriksakan lebih lanjut. Maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu. Ini semboyan yang benar-benar kita camkan bahwa kalau kita pakai masker itu berarti menyelamatkan orang lain, dan kalau orang lain itu pakai masker berarti menyelamatkan diri kita untuk terhindar dari penularan COVID-19. Salam Corona, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, tetap sehat. Demikian press release yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.